Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Puja dan puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat karunia-Nya, yaitu nikmat Islam dan nikmat iman, sehingga kita bisa bersama-sama berkumpul untuk belajar dan memahami tentang ilmu dinul Islam di dalam mata kuliah kita, pendidikan agama Islam. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya, dan kita berdoa semoga kita mendapatkan syafaat di yaumul akhir nanti. Saudaraku yang berbahagia, peserta mata kuliah pendidikan agama Islam, izinkanlah kami selaku para pengampu mata kuliah pendidikan agama Islam untuk menyampaikan materi tentang pokok bahasan pertama, yaitu dinul Islam. Sebagai prolog awalan, para mahasiswa semua, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang dinul Islam agar semua bisa memahami dengan baik materi dinul Islam. Silahkan kita bersama-sama menyaksikan video penjelasan tentang ahli sihir Fir'aun yang sujud kepada Allah karena sihirnya kalah. Selamat menyaksikan di YouTube yang ada di PPT selanjutnya. Berikut, saudaraku yang berbahagia, kisah Nabi Musa dan penyihir. Saudaraku yang berbahagia, peserta mata kuliah pendidikan agama Islam, hikmah yang dapat kita petik dari penjelasan video tersebut bahwasanya setelah para tukang sihir itu nantinya mendapatkan hukuman mati dari Fir'aun, namun sejarah mencatat bahwa ahli sihir sudah sepenuhnya tunduk kepada Allah atau berislam dan tidak takut menghadapi ancaman apapun termasuk kematian. Inilah bentuk keislaman yang sejati, yaitu Islam yang memiliki makna kepasrahan secara total kepada Allah tanpa rasa takut kepada selain Allah. Menarik untuk dicermati, saudaraku yang berbahagia, para tukang sihir Fir'aun yang akhirnya dihukum mati dijamin masuk surga hanya membawa bekal syahadat dengan menyatakan amantu bi Rabbi Haruna wa Musa, aku beriman kepada Tuhan Nabi Musa dan Nabi Harun. Para tukang sihir mati dan belum sempat sholat, puasa, zakat, dan haji. Hal ini menciptakan fenomena bahwa hal yang paling pokok di dalam Islam adalah pengakuan dan persaksian bahwa Allah adalah maha segala sesuatu. Inilah inti dari dinul Islam, saudaraku yang berbahagia.
Setelah kita mengetahui arti penting dan makna daripada dinul Islam, maka pada kesempatan yang berikutnya ini kita akan bersama-sama membahas tentang sumber hukum Islam. Kita tahu bahwasanya sumber hukum Islam ini diambil dari 3 sumber. Yang pertama adalah Al-Quran, hadis, serta ijtihad. Al-Quran berarti kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan bahasa Arab melalui malaikat Jibril sebagai mukjizat dan argumentasi dalam mendakwahkan kerasulannya dan sebagai pedoman hidup untuk mencapai kedamaian dunia dan akhirat. Sunnah dan hadis. Dalam makna aslinya, sunnah berarti perbuatan Nabi, sedangkan hadis berupa laporan atau reportase dari kegiatan sunnah tersebut. Kemudian ijtihad berarti mengerahkan segala kemampuan secara maksimal dalam mengungkapkan kejelasan hukum Islam atau untuk menjawab dan menyelesaikan persoalan-persoalan yang muncul. Saudaraku yang berbahagia, kita akan bersama-sama membahas mengenai sumber hukum Islam yang pertama, yaitu Al-Quran. Menurut Quraisy Shihab, tujuan diturunkannya Al-Quran bisa diartikan antara lain sebagai berikut, yaitu untuk membersihkan akal dan mensucikan jiwa dari segala bentuk syirik. Yang kedua, untuk mengajarkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, untuk membasmi kemiskinan material dan spiritual. Yang keempat, untuk menekankan peranan ilmu dan teknologi guna menciptakan satu peradaban yang jelas dengan jati diri manusia dengan panduan dan panduan nur ilahi. Demikianlah kehadiran Al-Quran yang suci yang kalau kandungannya diaktualisasikan dalam kehidupan nyata dijamin oleh Allah SWT. Kedamaian dunia akan terwujud dan kebahagiaan akhirat akan tercapai. Sumber hukum Islam yang kedua yaitu sunnah atau hadis. Fungsi hadis terhadap Al-Quran memberikan rincian. Yaitu As-Sunnah memberikan rincian terhadap ayat Al-Quran yang masih bersifat global, seperti rincian tentang pelaksanaan ibadah sholat, yaitu meliputi cara, syarat rukunnya, waktunya, jumlahnya, dan sebagainya. Yang selanjutnya membatasi kemutlakan. Yang selanjutnya diwajibkan kepada kamu apabila seorang di antara kamu telah kedatangan tanda-tanda maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiatlah kepada bapak ibu karib kerabatnya secara ma'ruf sebagai suatu hak atas orang-orang yang bertakwa, yaitu surat Al-Baqarah ayat 180. Dalam ayat tersebut wasiat itu diungkapkan secara mutlak. As-Sunnah membatasi banyaknya wasiat agar tidak melampaui sepertiga dari harta yang ditinggalkan. Itu contoh dari membatasi kemutlakan. Yang selanjutnya, As-Sunnah menetapkan hukum baru yang tidak ditetapkan oleh Al-Quran. Misalnya, Rasulullah SAW melarang semua yang mempunyai taring dari binatang, dari semua burung yang bercakar. Hadis riwayat Muslim dari Ibnu Abbas. Kemudian lanjutan dari Al-Hadis dan As-Sunnah memberikan pengecualian terhadap pernyataan Quran yang masih umum. Misalnya Al-Quran mengharamkan bangkai dan darah
dengan firman-Nya di dalam surat kelima ayat 3, maka as-sunnah memberikan pengecualian dengan membolehkan memakan jenis bangkai tertentu, yaitu bangkai ikan, belalang, dan darah tertentu, yaitu hati dan limpa, sebagaimana diriwayatkan oleh Ahmad, Asy-Syafi'i, Ibnu Majah, Baihaqi, dan Daruqutni. Sumber hukum Islam yang ketiga yaitu ijtihad. Saudaraku yang berbahagia, ijtihad adalah menggunakan pertimbangan akal secara jelas diundangkan dalam sebuah hadis sebagai alat untuk mencapai keputusan apabila tidak ada petunjuk di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Silahkan dibaca di bawahnya, saudaraku yang berbahagia. Pada waktu Mu'adz bin Jabal ditetapkan sebagai gubernur di zaman, beliau ditanya oleh Nabi SAW, "Bagaimana engkau akan mengadili jika suatu perkara diajukan kepadamu?" Mu'adz bin Jabal menjawab, "Aku mengadili dengan undang-undang Al-Quran. Tetapi jika engkau tidak menemukan suatu petunjuk di dalam Al-Quran," tanya Nabi SAW, "maka aku akan mengadili menurut sunnah Nabi. Tetapi jika engkau tidak menemukan petunjuk dalam sunnah Nabi," tanya Nabi, "maka aku akan menggunakan pertimbangan akalku atau ijtihadu dan mengadili menurut itu." Jawaban Nabi SAW lalu menepuk lengan beliau sambil berkata, "Maha suci kepujian Allah yang telah memberi petunjuk kepada utusannya seperti yang ia kehendaki." Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi.